Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa Israel dapat mengambil langkah militer secara sepihak meski Amerika Serikat dan Iran disebut semakin dekat mencapai kesepakatan sementara terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam pidatonya di sebuah upacara kenegaraan di Yerusalem Barat, Netanyahu mengklaim Iran masih berupaya melanjutkan pengembangan program nuklirnya. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun media pemerintah Iran yang mengonfirmasi klaim tersebut. Netanyahu menegaskan bahwa sebagai Perdana Menteri, dirinya siap mengambil langkah apapun untuk menjamin keamanan Israel. Meski menyebut Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat negaranya, ia mengisyaratkan Israel tidak akan ragu bertindak sendiri apabila merasa ancaman dari Iran terus meningkat. Pernyataan itu muncul ketika Washington dan Teheran dilaporkan tengah mengupayakan kesepakatan sementara yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Upaya diplomatik tersebut dipandang sebagai peluang untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengisyaratkan keinginannya mengurangi eskalasi konflik. Trump bahkan melontarkan kritik kepada Netanyahu setelah muncul laporan bahwa pemimpin Israel itu berencana membawa informasi intelijen baru mengenai aktivitas nuklir Iran ke Washington. Trump menegaskan dirinya tidak membutuhkan penjelasan melalui media dan menyindir Netanyahu karena dinilai berusaha mempertahankan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Sejumlah analis menilai perang yang berlangsung sejauh ini belum mampu mencapai tujuan strategis yang diharapkan. Selain belum menghasilkan penyelesaian terhadap program nuklir Iran, konflik juga memicu gangguan besar terhadap perekonomian global akibat terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Penutupan jalur tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak dunia, serta mengganggu distribusi gas alam cair, pupuk, belerang, hingga berbagai bahan baku industri yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut. Meski demikian, kalangan keamanan Israel tetap menilai ancaman dari Iran belum berakhir. Mereka beranggapan Teheran masih memiliki kemampuan mengembangkan rudal balistik dan mendukung kelompok-kelompok sekutu di kawasan, sehingga langkah diplomasi dinilai belum cukup menjamin keamanan jangka panjang. Sejumlah pengamat di Israel juga menilai pemerintah Netanyahu kemungkinan akan tetap mempertahankan opsi militer sebagai bentuk tekanan terhadap Iran, bahkan jika harus bertindak tanpa dukungan langsung dari Amerika Serikat. Langkah tersebut berpotensi memperlebar perbedaan pandangan antara Tel Aviv dan Washington, yang saat ini lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur negosiasi.
serangan kelompok Houthi ke sejumlah kamp militer di Yaman bagian tengah pada Kamis 6 Agustus 2026 malam dilaporkan menewaskan 30 personil pasukan pemerintah Yaman dan melukai 11 warga sipil. Koalisi Arab Saudi yang selama ini mendukung pemerintah Yaman dalam perang saudara ini menuturkan 7 di antara 11 warga sipil yang menjadi korban luka merupakan warga Saudi. Kementerian Pertahanan Yaman mengatakan rudal balistik dan drone menghantam beberapa kamp di provinsi Marib dan Hadramaut, menewaskan dan melukai sejumlah personil Yaman. Kementerian itu menuturkan serangan Houthi ini terjadi pukul 10.40 waktu setempat atau 7.40 GMT dan mengecam serangan itu sebagai tindakan pengkhianatan. Kementerian Pertahanan Yaman berjanji akan merespons agresi ini pada waktu dan tempat yang tepat. Sementara itu, juru bicara koalisi Saudi mengatakan 11 warga sipil terluka di wilayah perbatasan Najran dalam serangan Houthi itu. Dalam pernyataan yang dibagikan melalui X, mereka mengatakan korban luka mencakup 7 warga negara Saudi, termasuk seorang perempuan dan anak berusia 4 tahun, yang keduanya mengalami luka bakar tingkat 2. 4 warga sipil lainnya berasal dari Yaman, Pakistan, dan Mesir. Seorang pejabat militer mengatakan kepada AFP bahwa rudal dan drone menghantam sebuah kamp di kawasan Al-Ruwaik, Provinsi Marib, serta sejumlah kamp di kawasan Al-Abr dan Al-Wadiyah, Provinsi Hadramaut, dekat perbatasan dengan Arab Saudi. Iran telah meningkatkan ancamannya terhadap negara-negara tetangga di kawasan Teluk. Mereka menyampaikan pesan bahwa pihaknya akan membuat seluruh kawasan tersebut gelap gulita.
atau mengalami pemadaman total hingga Amerika Serikat menyerang pembangkit listrik Teheran. Dua pejabat Teluk mengonfirmasi ancaman tersebut kepada AFP Jumat 7 Agustus 2026. Menurut mereka, ancaman Iran itu disertai rincian daftar target spesifik. Ancaman itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Rencana yang kemudian dia batalkan pada akhir pekan lalu karena adanya permintaan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, serta harapan akan adanya terobosan dalam perundingan. Trump mengatakan bahwa serangan yang direncanakan itu akan menjadi serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa dia sempat mempertimbangkan untuk menyerang infrastruktur energi. Sebuah tindakan yang telah berulang kali dia ancamkan sebelumnya. Iran menyampaikan melalui perantara bahwa setiap serangan terhadap pembangkit listriknya akan memicu serangan balasan terhadap target serupa di wilayah Teluk, kata para pejabat tersebut. Perkembangan terbaru di Timur Tengah kembali memunculkan ketidakpastian terkait nasib Selat Hormuz. Sejumlah pengamat menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemungkinan tidak akan menerima skema yang memberikan Iran dan Oman kewenangan bersama dalam mengelola jalur pelayaran strategis tersebut. Meski kedua negara tengah merampungkan pembahasan kesepakatan sementara.
Profesor Ilmu Politik Universitas Chicago Robert Pape menilai sikap Trump terhadap Iran masih sulit diprediksi dan berpotensi kembali berubah dalam waktu singkat. Menurut Pape, Trump diperkirakan tidak akan bertahan lama menerima mekanisme yang memberikan Iran peran dalam pengelolaan Selat Hormuz. Ia juga memperkirakan menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat, Trump membutuhkan pencapaian politik yang dapat ditunjukkan kepada publik. Pape menyebut kemenangan simbolis seperti penguasaan sebuah pulau atau titik strategis di pesisir Iran berpotensi menjadi opsi yang dipertimbangkan Trump untuk memperkuat citra kepemimpinannya di bidang keamanan nasional. Di lapangan, ketegangan kembali meningkat setelah sempat mereda. Laporan dari Iran menyebutkan ledakan terdengar di sekitar Pulau Qasem. Media pemerintah Iran menyatakan insiden tersebut merupakan bagian dari operasi yang menyasar pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh negara. Pada saat yang sama, Parlemen Iran tengah membahas rancangan undang-undang yang akan memperketat kontrol terhadap Selat Hormuz. Aturan itu mengusulkan larangan bagi kapal dari negara yang dianggap bermusuhan, termasuk Amerika Serikat dan Israel, untuk melintasi jalur tersebut, disertai sanksi berupa denda bagi pelanggar. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kembali menuding Washington tidak konsisten dalam pendekatannya terhadap Teheran. Melalui media sosial, ia menyatakan Amerika Serikat terus berganti sikap antara mengancam dengan aksi militer dan mengajak Iran berunding. Di sisi lain, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 21 orang di Provinsi Kerman yang dituduh bekerja sama dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Seluruh perkembangan ini terjadi ketika Iran dan Oman dikabarkan hampir mencapai kesepakatan sementara mengenai pengaturan lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz. Namun proses tersebut masih dibayangi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap sejumlah pelabuhan di wilayah selatan Iran, sehingga prospek tercapainya stabilitas di kawasan masih penuh ketidakpastian.